Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Dwi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan tugas kuis dari mata kuliah keamanan jaringan yang berhubungan dengan DIGES, File2Ban, dan MySQL. Langsung saja ya. Pada kuis ini, ada topologi dan skenario yang harus saya penuhi, yaitu user, login, melalui proxy dengan DIGES out, baru bisa mengakses ke web internet. Dengan skenario yang pertama, user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema DIGES. Kedua, user dan password tersimpan di database, MariaDB atau MySQL. Tiga, jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Selanjutnya kita langsung saja ya ke percobaan untuk skenario pertama, yaitu user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema DIGES. Baik, untuk pengerjaan skenario nomor 1, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Di sini kita akan masuk ke dalam root dahulu dengan perintah sudo su. Kemudian kita akan melakukan instalasi untuk Squid 3, Apache 2, dan juga PHP dengan perintah apt get install Squid 3, Apache 2, dan PHP. Tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak melakukan perintah ini kembali. Saya akan langsung melakukan pengenablean modul DIGES untuk Apache 2 dengan perintah a2 nmod out DIGES. Sebelumnya juga saya sudah melakukan perintah ini, jadi modulnya juga sudah enable. Kemudian kita lakukan restart untuk Apache-nya ya dengan perintah service Apache 2 restart. Setelah selesai melakukan restart, kita lakukan konfigurasi untuk squid-nya dengan mengetikkan perintah nano etc squid.conf. Atau dalam kata lain, kita akan membuka file squid.conf ini dari direktori etc dan squid ya. Oh, maaf, saya ada salah ketik. Oke, setelah itu kita cari yang ada tulisannya insert ya. Insert. Nah, bisa dilihat di situ ada tulisan insert your own rules here to allow access from your client. Letakkan beberapa baris script seperti contoh pada layar. Dan juga jangan lupa beri format log seperti juga yang ditampilkan layar saat ini. Setelah itu jangan lupa simpan dan lakukan restart squid dengan perintah service squid restart. Mohon maaf, ini akan agak lama prosesnya, jadi kita harus menunggu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat user baru pada DIGES dengan mengetikkan perintah htdiges pada direktori var www.html coba 2 dan akan ditampung oleh file out.txt. Tapi sebelum itu, jika kalian masih membuat username yang baru atau user yang baru, harusnya diberikan perintah minc ya antara htdiges dan tempat direktorinya. Tapi karena saya sudah punya, jadi saya akan menghapus minc tersebut. Saya akan buat baru Pens Pramesti dengan nama username Pramesti. Kemudian saya berikan password Elvira. Setelah berhasil, kita coba cek ya apakah user yang kita masukkan baru saja sudah berhasil terenkripsi passwordnya atau tidak dengan mengetikkan perintah get kemudian file tersebut. Nah, bisa dilihat ya, ada tulisan Pramesti, Pens, dan juga
enkripsi dari passwordnya. Selanjutnya kita akan mengatur proxy, tapi sebelum itu kita harus mengecek terlebih dahulu IP server kita itu berapa dengan perintah ifconfig. Oke, kita dapatkan IP-nya dengan angka 192.168.81.139. Kita buka web browser dan melakukan konfigurasi proxy dengan memasukkan IP tersebut pada HTTP proxy dan portnya adalah 3128 ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mencentang also use this proxy for FTP and HTTPS. Kemudian klik OK. Kemudian kita coba close web browsernya dan buka kembali. Nah, maka akan keluar pop-up autentikasi seperti pada layar ini ya. Kita akan diminta memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya di direktori yang for www.html tadi ya. Kita coba masukkan Pramesti dengan password Alvira. Oke. Kemudian kita coba mengakses sebuah halaman. Nah, berhasil ya. Lalu bagaimana jika tidak berhasil? Kita coba ya. Nah, kita langsung lakukan cancel saja berulang kali dan kita akses halaman. Nah, kita cancel lagi, maka akan keluar the proxy server is refusing connection atau proxy merefuse koneksi karena kita sudah tidak terautentikasi. Jadi itulah jawaban untuk nomor pertama. Kita akan berlanjut ke mencoba mengerjakan persoalan atau skenario nomor 2. Pada percobaan skenario kedua, kita tetap masuk dulu ke user root ya, menggunakan perintah sudosu. Kemudian, kita lakukan pengecekan user apa saja yang ada pada out.txt yang telah kita buat di percobaan skenario pertama dengan perintah get var www html coba2 out.txt. Di sini bisa dilihat ya bahwa ada 3 user yang tersimpan dalam diges out.txt. Ada user Alvira, user Dwi, dan user Pramesti. Lalu bagaimana cara menyambungkan diges out.txt ini dengan database? Kita masuk ke langkah pertama, yaitu lakukan instalasi MySQL Server dengan perintah apt get install MySQL Server. Tapi karena sebelumnya sudah saya install, jadi saya akan melewatkan angka tersebut. Kita langsung masuk saja ya ke terminal MySQL dengan perintah MySQL -u root -p. Setelah berhasil masuk ke terminal MySQL, kita lakukan pembuatan database dan tabel yang akan kita sambungkan dengan diges. Sebelumnya saya telah membuat database dengan nama out dan tabel dengan nama user. Jadi akan saya tunjukkan saja dengan perintah show. Di sini database saya dengan nama out, kemudian tabelnya. Nah, di sini ada tabel users yang telah saya buat. Kemudian tabel yang sudah dibuat tersebut kita isi dengan values kolom yang telah dibuat, yaitu ID, username, outname, dan password yang telah dienkripsi. Bagaimana cara mendapatkan password yang dienkripsi? Kita buka web browser, kemudian lakukan pencarian halaman pada alamat https websystem.com tools ht3 generator tools. Nah, halaman ini akan menampilkan form di mana kalian bisa mengenerate password atau mengenkripsi password secara manual.
di sini saya coba memasukkan username test film pens yang seperti yang saya buat pada skenario pertama, password Alvira dan confirm password Alvira. Kemudian saya klik tombol generate, maka akan ditampilkan username, film, dan password yang telah dienkripsi. Nah, data ini akan kita inputkan ke dalam tabel yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah insert. Seperti ini ya. Jadi kita insert into users, username, outname, password, value, test, pens dengan password yang telah dienkripsi tadi. Oke, kita coba. Kita enter. Oke, query oke. Penambahan data ke dalam tabel telah berhasil. Kemudian kita cek apakah memang sudah berhasil masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya. Untuk username test, sebelumnya saya sudah memasukkan username Alvira Dwi, tapi tidak dengan Pramesti. Jadi yang ada hanya username Alvira, Dwi, dan tes. Kemudian kita keluar dari terminal MySQL. Kita buat file out.php pada direktori yang sama dengan out.txt dengan perintah nano var www html coba 2 out.php. Nah, dalam file out.php isikan script seperti yang ditampilkan pada layar. Di sini ada script untuk mengkoneksikan disk dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini juga ada script SQL select guna mengambil data dari tabel yang kita isikan juga sebelumnya. Kemudian jangan lupa disimpan ya. Nah, sebenarnya dalam MySQL ini ada proses insert, update, dan delete. Namun karena pada skenario quiz tidak diberikan perintah seperti itu, jadi saya melakukan penimpaan file out.txt dengan perulangan pada sebuah script. Script ini saya jadikan sebuah file sendiri di direktori yang sama dengan out.txt dan out.php dengan perintah nano var www html coba 2 test.sh. Kemudian isikan script seperti ini ya. Sebenarnya script ini tuh digunakan untuk menjalankan perintah php out.php. Kemudian jangan lupa disimpan. Lalu untuk memastikan apakah out.php dan test.sh ini sudah masuk ke direktori yang kita maksud, kita cek ya. Nah, sudah ada filenya out.php dan juga test.sh. Kemudian jangan lupa lakukan chmod pada test.sh yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini ya perintahnya. Kemudian jalankan test.sh itu dengan perintah berikut, tapi kita masuk ke dalam direktori jdvar yang coba 2 terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan perintah test.sh seperti ini, test.sh. Oh maaf, saya lupa, sebelumnya kita pastikan dulu ya get out.txt isinya adalah Alvira, Dwi, dan Pramesti. Tapi setelah kita lakukan perintah ini nantinya seperti ini dan sh. Nah, kita cek lagi di out.txt, maka Pramestinya menghilang dan digantikan tes, karena yang kita inputkan dalam tabel tadi adalah user tes, bukan user Pramesti, karena Pramesti hanya simpanan sementara
untuk digesnya, tapi tidak dimasukkan ke dalam database. Setelah itu, kita lakukan percobaan dengan membuka browser. Nah, kita coba masukkan user yang salah terlebih dahulu atau user yang tidak ada pada database, seperti misal Pramesti tadi ya, Pramesti. Maka dia tidak akan memproses. Nah, jadi seperti ini. Nah, gagal revision connection karena user yang kita masukkan tadi itu tidak ada dalam database. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan user yang sama dengan database. Semisal saya masukkan user test ya yang telah kita buat tadi seperti ini. Oke. Kemudian akses sebuah halaman. Nah, sudah berhasil ya, sudah bisa akses. Jadi itu jawaban untuk skenario 2. Kita lanjut ke pembahasan percobaan skenario ketiga. Pada percobaan skenario ketiga ini, setelah masuk ke dalam root dengan perintah sudosu, kita akan melakukan instalasi file to ban dengan perintah apt get install file to ban. Tapi karena sebelumnya sudah saya install, jadi saya tidak akan melakukan instalasi kembali. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi file to ban dengan mengetikkan perintah nano etc file to ban jail.conf sini. Kemudian kita cari squid. Nah, kita dapatkan squid di sini ya. Di bawah tulisan squid ini kita tambahkan script sebagai berikut. Ada script port untuk mengatur port yang telah ditunjuk sebelumnya atau yang diatur oleh proxy sebelumnya. Kemudian ada max retry, di mana ini menunjukkan angka maksimal melakukan percobaan login. Ada ban time juga di sini, gunanya untuk mengatur waktu pemblokiran IP oleh firewall, yaitu 10 detik. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kemudian buka sebuah file kembali bernama nano etc file to ban filter.d squid.conf. Di sini ada definition, kita tambahkan regex-nya, regex atau regular expression. Jangan lupa disimpan juga. Setelah itu lakukan restart file to ban dengan melakukan perintah service file to ban restart. Oke, setelah konfigurasi di komputer server ini sudah selesai, kita pindah ke komputer klien. Di komputer klien ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur proxy dari web browser komputer klien. Dengan HTTP proxy-nya memiliki angka IP yang sama dengan angka IP milik komputer server. Portnya juga 3128 dan juga centang ASO uses proxy for FTP dan HTTPS. Intinya adalah di sini kita mengatur proxy sama dengan mengatur proxy di komputer server. Setelah itu
kita coba close ya. Kita coba lakukan login. Nah, di sini saya akan mencoba gagal login sehingga IP dari komputer klien ini diblok oleh komputer server. Kita klik cancel saja, kemudian kita buka sebuah halaman, kita ketik cancel lagi. Nah, proxy server is refusing connection ya, tadi sudah gagal login. Kita coba lagi, kita cancel lagi, sekarang kita coba lagi, hanya 3 kali ya, lagi. Setelah itu kita coba cek di sini menggunakan di sini nih, maksudnya di komputer server melakukan get tables NNM. Nah, di sini sudah didapatkan IP yang diblokir ya. Jadi karena gagal login tadi terus menerus, IP dari komputer klien tadi sudah diblokir oleh firewall dari komputer server. Kita tunggu 10 detik, kemudian kita cek lagi IP tablesnya. Kita coba cek lagi ya. Nah, sudah hilang kan? Berarti sudah tidak diblokir karena tadi sudah diatur bentengnya 10 detik ya. Kita coba. Nah, kita coba login kembali dengan password yang benar. Elvira. Maaf agak lama, kita try again saja. Maaf ya, jaringannya agak lambat. Nah, sudah berhasil ya. Dan itulah jawaban untuk skenario ketiga. Nah, kalau begitu saya akhiri video ini karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.